Tindakan yang dilakukan oleh oknum hakim berinisial BG itu pertama tindakan masalah etika, tidak etis, berperilaku tidak etis. Yang kedua, ketidakjujuran, mohon dicatat, tindakan tidak jujur. Yang ketiga, tindakan tercela. Jadi tiga hal ini menjadi pointers kami melaporkan oknum hakim BG yang pernah menyidangkan perkara kasus kopi sianida dengan terdakwa waktu itu Jessica Kumala Wongso. Sekarang kami juga sedang menempuh upaya untuk melakukan berbagai laporan terhadap oknum-oknum tertentu dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai peradilan terhadap peradilan sesat yang sudah dilakukan terhadap Jessica Wongso. Catat. Bapak ikut kasus itu. Apakah Bapak siap untuk menerima apabila kuasa hukumnya mengajukan PK yang kedua kali atas nama keadilan itu? Siap. Siap. Bapak berani tidak mengesampingkan undang-undang demi keadilan? Berani? Berani. Berani. Belakangan ini kami terusik tentang kasus sianida Jessica. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Apakah masuk di akal seorang mahasiswi pintar dari Sydney, ya, terang-terangan memesan kopi untuk diracuni, terang-terangan datang di hadapan si korban di lingkungan penuh orang dan menunggu si korban sampai sekarat, persis seperti apa yang diutarakan oleh Reza tadi, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau dikaitkan ke celana, kalau tujuannya membuang celana itu adalah untuk menghilangkan jejak, orang dirinya sendiri jejaknya ada kok di TKP, apalagi celananya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perdebatan psikolog tadi dengan Yudi, psikiater, itulah yang paling bahaya dalam memutus. Itu saya alami dalam kasus JIS, di mana pendapat umum dari psikolog begitu bisa dipakai untuk menentukan dalam kasus ini tersangka, bahkan pembunuhan berencana. Dalam kasus JIS tidak ditemukan teori kausalitas, dan memang ahli tidak akan pernah menentukan kausalitas, hanya keilmuan. Dan memang saya menang JIS bebas. Dalam kasus Angelin juga dari segi tampang, Anda mengatakan bahwa seolah-olah tampang Jessica itu dicurigai, berubah-ubah, ya. Saya mau kasih contoh. Waktu sidang Margaret 3 minggu lalu, dia datang ke sidang dengan penuh air mata, ya, penuh air mata. Putriku dibunuh, katanya. Saya langsung buktikan bahwa itu bukan kepribadian dia. Kenapa Dedek kok dikurung di sini gitu? Dia selalu bilang kayak gitu dari dulu tuh, dari Polda. Salahnya apa? Katanya dia tuh bingung gitu. Jadi kami berdua saling menguatin, jangan dikira dia tuh nggak sedih di persidangan, nggak pernah nangis. Hancur hatinya. Nggak mungkin Jessica itu nggak nangis. Biasa. Saya orang paling pertama yakin Jessica akan bebas murni. Kalau tidak juga, saya pindah negara. Saya akan bilang solidaritas untuk Jessica dan hidup advokat Indonesia. Ayo kita mari sama-sama. Solidaritas untuk Jessica. Hidup advokat Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Iya. Apakah dalam perkara ini saudara merasa menyesal? Tidak, saya tidak menyesal karena saya tidak berbuat apa yang dituduhkan kepada saya. Itulah kasus Jessica. Peradilan sesat. Kasus Jessica kita semua ketipu kan Pak Anca. Sesat juga hakim-hakimnya.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Anggota DPR RI sudah mulai menyuarakan tentang Jessica Kumala Wongso. Untuk keadilan Jessica Kumala Wongso sangat tegas sekali menyuarakan tentang kasus Jessica Kumala Wongso agar mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Pak Pujo berani, punya kemauan untuk mengesampingkan undang-undang demi keadilan. Berani itu. Bapak nggak usah catat, pada nggak karena Bapak nggak perlu catat. Pak Pujo, Bapak nggak usah catat. Ya. Karena nggak butuh catat. Bapak berani tidak mengesampingkan undang-undang demi keadilan? Berani? Berani. Berani. Pasal 24 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatakan PK itu hanya 1 kali. Ya kan? Apakah Bapak berani mengesampingkan pasal 24 yang menyatakan tadi PK hanya 1 kali untuk memberikan keadilan? Berani. Kalau ada PK lagi, ada syarat yang harus dipenuhi. ya, berarti Pak Pujo siap untuk menerima PK yang kedua kali. Berani. Dengan mengesampingkan pasal 24 itu. Pasal berapa? Pasal 24 ya? 24. Luar biasa. Bapak pernah jadi hakim? Pernah jadi hakim? Hakim. Oh, kedua pantas. Oh, pantas. Saya pikir tadi dari kampus ini. Oke. Nah, hakim. Oke, berarti makin adrenalin saya makin kuat ini kalau begitu pertanyaan saya. Oke. Senang sekali Pak Pujo. Maka belakangan ini kami terusik dengan berita YouTube tentang kasus cyanida Jessica. Bapak ikut kasus itu? Terus terang kami merasa prihatin dan kecewa karena sama sekali majelis hakim tidak mempertimbangkan, dan saya sangat kecewa sekali kepada majelis hakim karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami, apalagi profesi advokat di Indonesia. Coba tenang. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu, dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Apakah Bapak siap untuk menerima apabila kuasa hukumnya mengajukan PK yang kedua kali atas nama keadilan itu? Siap. Siap. Ya, luar biasa. Karena terus terang kami terusik dengan berita di YouTube soal kasus cyanida Jessica ditengarai contoh peradilan sesat. Mudah-mudahan Bapak jadi Ketua Mahkamah Agung, jadi Hakim Agung yang akan memeriksa kasus ini apabila nanti itu diajukan PK. Tetapi mereka yang mengajukan PK mendapatkan hambatan formalitas, Pak, yaitu untuk bisa mengajukan PK harus ada bukti baru. Bukti baru itu hanya bisa dilakukan apabila mayat almarhumah itu diotopsi, tetapi keluarganya menolak untuk diotopsi. Pertanyaan, apakah demi keadilan Bapak punya keberanian untuk membuat putusan yang isinya memerintahkan kepada jaksa penuntut umum supaya diotopsi yang bersangkutan? Punya keberanian? Apabila itu memang syarat harus ini, kita siap, berani. Berani. Oke, terima kasih banyak. Ya, kita luar biasa Bapak ini. Kami
akan mendukung Bapak.